Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga seorang astronom Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuannya didasari oleh data yang diamati oleh Tycho Brahe, seorang astronom terkenal dari Denmark. Hukum Kepler ini, manusia zaman dulu menganut paham geosentris, yaitu sebuah paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Anggapan ini didasarkan pada pengalaman indrawi manusia yang terbatas, yakni mengamati matahari, bulan, dan bintang bergerak sedangkan bumi dirasakan diam. Anggapan ini kemudian dikembangkan oleh astronom Claudius Toronius dan bertahan selama 1400 tahun. Menurut bumi berada di pusat tata surya, planet-planet dan matahari bergerak mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Kemudian pada tahun 1543, seorang astronom Irlandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris yang artinya bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar, dan pendapat ini lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi kekurangannya Copernicus masih menggunakan lintasan melingkar untuk dilakukan pada tahun 1596. Kepler menerbitkan buku tentang astronomia yang berjudul The Mysteries of the Universe. Pada buku itu, ia mengutarakan kekurangan teori Copernicus dan Ptolemeus, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan terakhir, sehingga Kepler mencari model baru untuk lintasan planet dan akhirnya muncul hukum Kepler. Ada 3 hukum Kepler sekarang. Yang pertama adalah hukum Kepler 1. Hukum Kepler 1 berbunyi, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada satu titik fokusnya berbentuk elips ini kita ambil 2 titik, di titik A dan di titik B. Maka jika kedua titik ini kita hubungkan dengan fokus 1 dan fokus 2, maka akan terbentuk gambar seperti di sini. Dari sini kita dapatkan informasi bahwa panjang A ditambah B itu sama dengan panjang C ditambah D. Selanjutnya, hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler ini menegaskan kembali tentang hukum 1 Kepler, bunyinya setiap planet bergerak kemudian suatu garis khayalan yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Jika luas planet berada di salah satu titik, ada lintasan elips ini anggap aja berada di titik helium atau titik terjauh. Ketika planet bergerak dari posisi A ke posisi B, maka planet akan mencakup keluasan sebesar L1 yang diarsir dengan warna kuning ini. Sementara jika planet berada di titik perihelium dan dari posisi C ke posisi D, maka luas yang disapu berupa gambar yang diarsir dengan warna merah ini ternyata luasan 1. L1 ini sama dengan luasan L2 dalam waktu yang sama. Inilah konsep dari hukum kedua.